Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Konita Diana, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115371. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 8 Bandar Lampung dengan materi Su'abul Iman kelas 10. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Adelia, Akmal, Wira. Oke, sudah lengkap. Coba kalian berdiri dulu untuk melihat kerapihan pakaiannya. Coba kita lihat, sudah rapi semua? Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita ingat lagi kesepakatan belajar kita, masih ingat? Masih. Coba mengikuti pelajaran dengan aktif dan menghormati guru dan teman. Tidak memainkan apa? HP. Kecuali minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih. Apa? Tentang apa? Kebaikan itu ada yang berhubungan dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Menurut kalian, kebaikan dengan hati itu contohnya apa? Oke, Wira? Bersyukur, Bu. Oke, bersyukur. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak, semua contoh yang sudah kalian sebutkan tadi, itu sebenarnya termasuk bagian dari Su'abul Iman atau cabang-cabang iman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Su'abul Iman. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian Su'abul Iman berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam Su'abul Iman, menganalisis makna dan manfaat Su'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari, menyusun hasil analisis dalam bentuk peta konsep. Nanti kalian membuat sebuah peta konsep, lalu mempresentasikan peta konsep dan hasil analisisnya dengan percaya diri, santun, dan juga runtut. Supaya lebih semangat lagi dan melatih konsentrasi kalian, kita bikin dulu ya. Tahu? Kita ikutin ya semua gerakannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
memulai pembelajaran kita. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. Oke, kita lihat ini ada You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Bro, udah azan. Ayo sholat. Iya, duluan aja sana. Oke, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Amanda? Saya mendengar remaja itu terlalu sibuk dengan HP sampai meninggalkan sholat. Iya, dia sibuk dengan HP-nya sampai meninggalkan sholat. Oke, kita masuk ke materi Syu'abul Iman. Apa itu iman? Mempercayai dengan hati, lisan dan perbuatan. Oke, kita lihat pengertiannya. Iman itu berarti kepercayaan, sedangkan Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Ciri-ciri orang beriman itu ada? Apa saja? Meyakini dalam Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, mengutamakan kebaikan dalam kehidupan. Nah, ini dalil Syu'abul Iman. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan juga perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis ini menjelaskan bahwa iman itu memiliki 3 aspek. Apa saja? Keyakinan hati, pengakuan melalui ucapan dan lisan, dan pengamalan dalam bentuk tindakan. Cabang-cabang iman itu yang berkaitan dengan hati, contohnya seperti rukun. Selanjutnya cabang iman yang berkaitan dengan tubuh, contohnya apa? Zakat dan puasa. Hikmah mengamalkan Syu'abul Iman itu yang pertama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Penerapan karakter dari Syu'abul Iman yang pertama menerapkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan ibadah dengan istiqomah dan penuh kesungguhan. Yang ketiga, membantu sesama sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan mengamalkan Syu'abul Iman, seseorang dapat meningkatkan apa? kualitas keimanannya Dan mendapatkan ketenangan hidup. Sekarang sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya? Sekarang kita mau diskusi. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, Ibu ada karton. Dalam karton ini kalian harus membuat yang namanya peta konsep. Tunjuk penggunaan LKPD yang selebaran yang Ibu kasih. Kalian diskusikan, lalu kalian kaitkan masalah studi kasus ini dengan cabang iman yang kalian pilih. Tuliskan hasil diskusi kelompok pada karton dengan rapi, lalu setelah itu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, dicari dari internet untuk menambah sumber-sumbernya ya. Kalian mau cabang iman dengan apa? Perbuatan. Oke, jadi studi kasus ini kalian kaitkan dengan cabang iman dengan perbuatan ya. Kasih solusinya. Di sini mau pilih cabang iman dengan apa? Dengan lisan. Oke, kalian boleh cari dari sumber buku ataupun internet. Boleh HP-nya dikeluarkan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah. Oke, kita lihat hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cabang iman dengan hati. Pengertian cabang iman dengan hati adalah meyakinkan yang tatanan dalam jiwa, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta kodo dan kodar. Iman dengan hati merupakan pondasi utama yang menjadi dasar bagi amal perbuatan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Adel. ingin bertanya, perkenalkan nama saya Durianto Bendela dari kelompok 3. Mengapa niat dianggap sebagai dasar diterimanya amal ibadah?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adea. Dengarkan. Jawabannya adalah karena Allah menilai amal dari niatnya. Amal yang besar tapi niatnya salah, tidak diterima. Ya, karena segala sesuatu itu awalannya dari niat. Kalau niat kita baik, maka amal kita juga akan baik. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudulkan Cabang Iman dengan Lisan yang akan dibacakan oleh saya Amanda Tamrina. Cabang iman dengan lisan adalah bentuk keimanan yang diwujudkan melalui ucapan seperti membaca syahadat, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, serta berkata baik. Keterangan studi kasus adalah lalai sholat karena handphone mencerminkan lemahnya cabang iman lisan yang seharusnya digunakan untuk zikir, membaca Al-Quran, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu cabang iman dengan perbuatan. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan adalah tindakan nyata yang dilakukan sehari-hari karena dorongan iman. Misalnya sholat, menolong teman, menjaga kebersihan, dan berbuat baik pada orang tua. Remaja yang lalai sholat karena sibuk bermain handphone berarti meninggalkan salah satu cabang iman dalam perbuatan, yaitu mendirikan sholat tepat waktu. Solusi atau saran: remaja perlu membiasakan dari disiplin tepat waktu, meletakkan handphone saat azan, serta memperkuat niat bahwa sholat adalah kewajiban utama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil dari diskusi kita. Jadi kesimpulan dari diskusi hari ini, iman itu harus tampak dalam niat yang ikhlas, ucapan yang baik, dan perbuatan yang benar. Syahadat penting tidak? Penting. Tapi harus dibuktikan juga dengan tutur kata atau ucapan dan sikap yang mencerminkan orang beriman. Tadi kalian sudah berdiskusi, sekarang Ibu mau mengetahui pemahaman kalian secara pribadi tentang Syu'abul Iman ini. HP-nya dipakai untuk kita evaluasi individu atau post test terakhir. Lalu cari quizzes join atau wayground join. Bisa kita mulai? Bisa. Siap ya? Oke, Ibu mulai. Kita lihat siapa yang nilainya unggul. Siva, tepuk tangan untuk Siva. Azahra dan juga Alifia. Sudah paham ya tentang Syu'abul Iman? Sekarang kita refleksikan pembelajaran kita. Cabang iman yang paling perlu kalian amalkan di kehidupan sehari-hari itu apa saja, coba? Ya, Nabila? Menurut saya yang paling penting cabang iman hati. Karena niat menjadi dasar dari semua amal. Kalau niatnya baik, amal kita juga akan baik. Oke, jawaban kalian sangat baik, semuanya benar. Terus, apa inti pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Intinya, iman tidak hanya di hati, tapi juga harus tampak dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari. Jadi, bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang Syu'abul Iman ini, Ibu berharap kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Bisa? Bisa. Ibu ada motivasi hari ini? Coba kita lihat. Jangan lupa jaga iman kalian dengan amal baik setiap hari, karena iman yang kuat akan menjadikan hidup kalian lebih mulia. Minggu depan kita akan belajar tentang akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita baca doa setelah belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.